Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sukacita sekali 13 Mei 2022 saya akan sampaikan kepada saudara satu rahasia firman yang luar biasa mengenai sayap kekejian antikris di akhir zaman. Saudaraku, antikris itu akan berkuasa di atas muka bumi, akan merajalela selama 42 bulan atau masa-masa terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Ada lebih dari 4 ayat yang menyatakan kesaksian seperti itu, berarti ini merupakan sesuatu yang sangat akurat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi di masa antikris itu sehingga disebut si antikris itu merupakan pembinasa keji di dalam Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-15 dan juga di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Kenapa antikris itu disebut sebagai pembinasa keji? Saudaraku, karena pada saat zaman antikris itu terjadi, ini yang pertama akan terjadi adalah bahwa nanti antikris itu akan menghentikan segala macam korban dan persembahan. Saudara, jadi kalau ada arus atau pola-pola pikir dari manusia-manusia akhir zaman yang mau menghentikan persembahan kepada mezbah Tuhan, itu sebetulnya adalah bisikan dari roh antikris. Saudaraku, kemudian yang kedua, ini nanti saya terangkan satu persatu secara singkat dan padat, saudaraku. Yang kedua, pada zaman antikris itu manusia akan hidup secara duniawi dan bertuhankan uang dan harta benda. Kemudian pada zaman masa antikris itu juga ada pemenuhan keinginan segala macam hawa nafsu manusia. Dan segala macam hawa nafsu itu dijual di supermarket akhir zaman nanti. Semua ada yang menyangkut kepentingan, keinginan hawa nafsu. Saudaraku, kemudian yang ketiga yang membuat betul-betul untuk sebagian orang dianggap ini begitu menakutkan, itu terjadinya pembunuhan terhadap orang-orang kudus. Saudaraku, tapi sesungguhnya orang-orang kudus yang mati di zaman antikris itu jangan takut, karena sekalipun toh mereka itu mati syahid di masa antikris, itu tidak akan lama, karena tidak akan lebih dari 3,5 tahun atau 42 bulan nanti mereka akan dibangkitkan lagi. Kemudian Tuhan Yesus Kristus datang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca di dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-27. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Amin. Saudaraku, jadi pada pertengahan 7 tahun terakhir, sabat terakhir Daniel, atau kegenapan kitab Wahyu dari pasal 1 sampai 19 itu ada 7 tahun. Pada pertengahan 7 tahun itu nanti segala macam bentuk korban sembelian, korban santapan, segala macam bentuk persembahan itu nanti akan dihentikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini pun diizinkan oleh Tuhan terjadi, saudaraku, karena itu merupakan satu kegenapan firman. Ini diizinkan oleh Tuhan, dan Tuhan sendiri ketika itu terjadi, Tuhan mengangkat mezbah korban bakaran di Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Jadi ketika nanti terjadi di pertengahan 7 tahun itu, saudaraku, dihentikan segala macam korban, maka Tuhan sendiri, karena ini merupakan kegenapan firman, Tuhan sendiri juga mengangkat mezbah korban bakaran atau tusiasterion. Itu menunjuk kepada kuasa korban Kristus
juga menunjuk kepada pengorbanan kita kepada Tuhan. Itu dihentikan di zaman Antikris. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca Wahyu pasal yang ke-11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah. Nah, ini mezbah ini diukur, diangkat. Saudaraku, mezbah ini ditulis tusiasterion. Tusiasterion itu artinya adalah mezbah korban bakaran. Bukan mezbah dupa ini yang diangkat, tapi tusiasterion, mezbah korban bakaran. Itu sangat bersesuaian dengan Daniel pasal 9 ayat 27, karena di pertengahan 7 masa itu segala macam bentuk pengorbanan itu dihentikan. Nah, saudaraku, sebagai kegenapannya Tuhan pun, saudaraku, mengizinkan hal ini terjadi, bahwa tusiasterion, mezbah korban bakaran, itu diukur atau ikut diangkat, saudaraku, sehingga nanti, saudaraku, pada zaman Antikris itu memang nanti tidak akan ada pengorbanan lagi. Kenapa demikian? Nanti akan saya terangkan, saudaraku. Saya ulangi Wahyu 11 ayat 1. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang buluh seperti tongkat pengukur rupanya, dengan kata-kata yang berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Jadi nanti yang akan terukur, saudaraku, itu adalah orang-orang yang rohaninya mencapai tataran ruang kudus dan ruang maha kudus, dan orang-orang yang menghargai pengorbanan dan bisa berkorban. Saudaraku, jadi kalau orang menghargai pengorbanan itu, dia juga akan bisa berkorban. Kalau orang bisa menghargai korban Kristus, ngomongnya seperti itu, tapi dia tidak bisa berkorban, ini bohong alias dobos, bahasa Jawanya begitu. Jadi kalau orang itu mengerti pengorbanan, dia juga akan mengerti, saudaraku, untuk berkorban. Kalau dia menghargai korban Kristus, seseorang itu juga akan tahu berkorban. Saya ngomong saya menghargai korban Kristus, saya juga bisa berkorban, saya mengerti berkorban. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan membaca ayat yang ke Wahyu pasal 11 tadi, ayat yang kedua. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar, janganlah engkau mengukurnya, karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Saudaraku, di sini ditulis 42 bulan kota suci itu akan diinjak-injak, atau orang-orang kudus, atau orang-orang yang rohaninya itu, saudaraku, pelataran itu nanti akan diinjak-injak ketika 42 bulan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus itu terjadi. Saudaraku, nanti akan diinjak-injak. Saudara yang dikasih Tuhan, ayo kita akan baca ayat selanjutnya. Wahyu pasal yang ke-11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Tadi dikatakan 42 bulan, cocok dengan Wahyu pasal yang ke-13 ayat yang ke-5. Antikris itu diberikan kuasa untuk melakukan hujat di bumi, merajalela di bumi, itu 42 bulan. Cocok di sini, saudaraku. Sudah beberapa ayat, ada 5 ayat lebih, saudara. 5 ayat kurang lebih, saudaraku, menerangkan bahwa masa Antikris itu adalah 3,5 tahun, saudaraku. Dan aku memberikan tugas kepada 2 saksiku, supaya mereka bernubuat sambil berkabung 1260 hari lamanya. Amin, saudaraku. Bernubuat sambil berkabung itu piye, saudaraku? Kemarin sudah saya sampaikan ya, saudaraku. Berkabung itu, kalau saudara punya family sedang meninggal, saudara itu pasti nggak bisa senyum-senyum lah, saudaraku. Apalagi family yang dekat, saudaraku, sedang berkabung kok saudara senyum-senyum, ketawa ketiwi, itu, saudaraku, itu saudara
pikirannya tidak baik, saudaraku. Oleh karena itu yang namanya berkabung itu pasti tidak ada senyum di sana, saudaraku. Tidak ada gelak tawa, tidak ada canda. Saudaraku, berkabung itu seperti apa, saudaraku? Orang yang patah hati, saudaraku, itu juga berkabung. Orang yang sedang patah hati, diputus sama pacarnya mungkin, saudaraku, itu diajak senyum susah, saudara, nggak bisa, tetap nggak bisa. Berkabung, saudaraku, orang yang nggak punya duit, itu juga seperti berkabung suasana. Nggak punya duit, saudaraku, itu juga suasananya berkabung. Saudaraku yang dikasih Tuhan, diajak senyum itu susah. Kalau di dompet tuh nggak ada duitnya atau mungkin rekeningnya itu 0, itu susah diajak senyum, saudaraku. Jadi dua saksi ini nanti dalam kondisi seperti itu, kondisi famili saudara-saudaranya banyak yang dibantai karena tetap mempertahankan nama Yesus. Dia juga bersaksi, saudaraku, dalam keadaan yang betul-betul terbatas. Saudaraku, tidak ada fasilitas-fasilitas yang luar biasa karena persembahan sudah dihentikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini tugas dua saksi. Dia bernubuat sambil berkabung. Ya, orang duit barang saat itu karena duit nggak bahkan tidak bisa berjual beli. Saudaraku, makanya betul-betul berkabung. Saudara saja kalau sedang nggak punya duit itu berkabung rasanya, saudaraku. Rekening 0, nggak bisa diambil, saudaraku. Sudah berkabung. Saudara, ini dua saksi. Hamba Tuhan hebat, disuruh berkhotbah sambil saudara-saudara banyak yang mati. Nggak punya duit lagi, saudaraku. Nggak bisa jual beli. Saudara, berkabung sekali toh, saudaraku, seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi di dalam masa antikris itu, pertama nanti berbagai macam bentuk persembahan itu akan dihentikan, saudaraku. Dihentikan oleh, saudaraku, kuasa pada saat itu. Saudara, raja yang berkuasa pada saat itu yang nanti akan termanifestasi pada kuasanya antikris pada saat itu. Tetapi itu pun diizinkan oleh Tuhan. Terbukti Tuhan sendiri juga mengangkat misbah itu pada Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1. Saudaraku, saat ini saya beritahu saudara, ini bentar saya minum. Ya, ini gelas ada capnya ya, saudaraku. Saya tidak di-endorse siapapun ini. Ini kebetulan aja adanya gelas itu, ya saya pakai, saudaraku. Saya lanjutkan. Saat ini, saudaraku, ini mulai ada gerakan-gerakan, pola-pola pikir yang mulai dibentuk oleh orang-orang yang hatinya, pikirannya itu terpapar oleh pemikiran antikris. Ini mulai menentang berbagai macam persembahan dan pengorbanan bagi Tuhan, saudaraku, dengan dalih persembahan itu memperkaya pendeta, saudaraku. Dalih lagi ya, saudaraku, memang ada, saudaraku. Rasul Paulus itu bekerja jadi tukang kemah, saudaraku. Dalih lagi, saudaraku, Petrus itu nelayan, saudaraku. Ya memang Paulus itu bekerja, tapi tidak selamanya Paulus itu, saudaraku, bekerja jadi tukang kemah. Ada waktunya dia betul-betul khusyuk menelaah firman Tuhan, saudaraku. Ada saatnya dia betul-betul memiliki waktu-waktu khusus bersama Tuhan. Tidak selamanya Paulus itu jadi tukang tenda, saudaraku. Petrus pun demikian. Tidak selamanya Petrus itu jadi penjala ikan, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi saat ini itu mulai ada gerakan-gerakan yang menentang persembahan dan pengorbanan di mezbah Tuhan. Katanya itu alasannya itu memperkaya pendeta lah, saudaraku. Rasul Paulus bekerja lah, saudaraku. Kemudian Petrus itu nelayan lah, saudaraku. Macam-macam argumen yang seolah-olah logis dibangun untuk membuat manusia itu, saudaraku, tidak mau lagi persembahan di mezbah Tuhan. Saya beritahu saudara, orang-orang yang
mulai menyebarkan paham yang sedemikian itu sebetulnya orang-orang yang pernah patah hati, kecewa karena apa yang dipersembahkannya selama ini salah sasaran. Mereka tidak persembahan kepada mezbah yang benar, tetapi kepada mezbah Nabi Baal, sehingga tidak menimbulkan reaksi apa-apa. Saudaraku, seperti ketika persembahan lembu kepada nabi-nabi Baal di zaman Elia itu tidak disambut oleh api Tuhan. Saudaraku, nah orang-orang yang dahulunya itu salah memberikan persembahan kepada nabi-nabi Baal, sehingga tidak ada reaksi apapun, tidak ada jawaban dari Tuhan. Akhirnya mereka menjadi patah hati. Sudah kemudian timbul akar pahit, kemudian menciptakan satu teori-teori yang menentang persembahan. Saudaraku, nah beda ceritanya kalau orang yang memberikan persembahan lewat mezbah yang benar, mezbahnya Elia. Sekalipun itu janda Sarfat, saudaraku, dia dipelihara luar biasa oleh Tuhan. Saudaraku, persembahan yang dipersembahkan lewat Elia, lembu yang disembelih itu, saudaraku, terbakar oleh api, meskipun disiram oleh air, diguyur demikian banyak, saudaraku, tetapi tetap disambar oleh api. Artinya apa? Kemustahilan yang saudara hadapi itu, kalau saudara itu menghargai korban Kristus, dan saudara itu sebagai wujud saudara itu menghargai korban Kristus, saudara juga tahu berkorban, maka lihatlah kuasa Tuhan yang dahulu, saudaraku, api dari Tuhan itu, saudaraku, menyambut persembahannya Elia, itu akan saudara terima. Kuasa yang mengubahkan saudara. Tetapi kalau saudara persembahannya kepada mezbah Nabi Baal, ya saudara nggak akan menerima kuasa, saudara akan kecewa saja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi saudaraku, karena adanya satu teori-teori seperti tadi, akhirnya banyak pendeta yang kemudian juga berbelok pikirannya, juga terpengaruh dengan hal itu. Akhirnya hamba Tuhan, pendeta, ada yang diperbudak dengan pekerjaan, saudaraku, siang bekerja keras, saudaraku, sehingga untuk mempelajari firman sudah sedikit, apalagi sembahyang. Padahal sembahyang itu penting, saudaraku, bisa 3 jam, bisa 6 jam, saudaraku. Nah, kalau siangnya sudah bekerja keras selama mungkin 8 jam, malam harus sembahyang sekian, saudaraku, sudah praktekkan itu susah, sangat sulit, dan bahkan tidak bisa dikerjakan, saudaraku. Nah, akhirnya ada kemudian hamba Tuhan yang terpaksa jadi tukang batu, jadi pemulung, dan lain sebagainya, saudaraku. Dan itu herannya malah dielu-elukan, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan, mana bisa menangkap wahyu Tuhan kalau hari-harinya itu dipenuhi dengan kesibukan bisnis? Mana bisa, saudaraku, untuk menerima wahyu Tuhan, pernyataan Tuhan itu perlu waktu khusus, doa khusus, saudaraku. Saudara, saya bertanya, apa saudara itu senang kalau melihat hamba Tuhan yang menjadi panutan saudara, hamba Tuhan yang menjadi penyalur aspirasi bicaranya Tuhan itu menjadi orang yang paling miskin di antara saudara? Kelambine ra tau ganti, saudaraku, kumus-kumus, saudaraku. Kalau bepergian pelayanan numpaknya kendaraannya sepeda motor butut, saudara senang begitu? Senang seperti itu? Nah, kalau sudah senang, sudah berarti sudah tidak menghargai korban Kristus. Sudah melihat itu hamba Tuhan yang melayanimu, malah sudah biarkan seperti itu, saudaraku. Jadi ini, saudaraku, gerakan-gerakan yang mulai menentang persembahan dan pengorbanan di mezbah Tuhan ini adalah gerakan-gerakan roh-roh antikris. Kalau antikrisnya belum muncul saat ini, saudaraku, tapi ini gerakan-gerakan roh-roh antikris yang nanti puncaknya nanti memang akan menghentikan berbagai macam persembahan.
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, padahal saudaraku kalau sudah ketahui di mana ada bait suci Allah, di mana ada ibadah, itu di sana harus ada yang namanya mezbah korban bakaran. Saudaraku, jadi persembahan itu harus ada di satu ibadah. Saudaraku, itu harus ada di bait suci, itu harus ada yang namanya persembahan itu. Kalau satu kebaktian, satu acara rohani nggak ada persembahannya, itu bukan bait suci Allah. Saudaraku, bait suci Allah itu pasti ada mezbah korban bakarannya. Saudara, kecuali di zaman antikris memang mezbahnya sudah diangkat. Kenapa di zaman antikris itu nggak ada persembahan, saudaraku? Karena ibadah pada saat itu suasananya betul-betul berkabung, tiap hari berpindah-pindah karena dikejar-kejar oleh antikris. Tiap hari ada pembinasaan, tiap hari ada kekejian. Dan hamba Tuhan yang bernubuat pun dikatakan mereka itu bernubuat sambil berkabung, dua saksi itu, saudaraku. Nah sekarang saudaraku, hamba Tuhan yang melayani saudara, ini belum zaman antikris, saudara jangan suruh mereka bernubuat sambil berkabung. Bernubuat, disuruh bernubuat, khotbah, sementara masih mikir, waduh berkabung, orang duit ini gue bayar air, tagihan air, saudaraku. Bernubuat sambil berkabung, saudaraku. Senyum di balik penderitaan. Saudaraku, saudara jangan biarkan seperti itu. Ini belum zaman masa antikris. Kalau saudara biarkan seperti itu, saudaraku, hamba Tuhan bernubuat sambil berkabung, berkhotbah sambil randuin duit. Sorry ya saudaraku, ini bahasa kasarnya begitu. Saudaraku, khotbah saudaraku, tapi randuin duit, saudaraku. Iya saudaraku. Nah, saya bisa senyum, saudara bisa tebak senyuman saya ini, saudaraku, senyum punya duit apa tidak, saudaraku. Itu bukan target. Sekarang saudaraku, itu hanya melengkapi pembangunan bait Allah rohani supaya kegerakan ini bisa berjalan. Saudara, kalau saya menghimbau saudara supaya mulai mengerti persembahan itu bukan target, itu supaya kegerakan bisa berjalan menjangkau bangsa-bangsa. Saudaraku, supaya saya itu kalau nemuin orang itu tidak malu-maluin. Saudaraku, memiliki satu tempat yang layak untuk nemuin orang. Saudara, kalau ada tamu dari Indonesia, dari bagian timur, dari Papua, dari Medan, saudaraku, bahkan dari luar negeri, supaya nggak malu-maluin. Saudaraku, apa saudara ingin saya seperti Tuhan Yesus itu, saudaraku? Baju saya, saudaraku, misalnya saudaraku seperti Tuhan Yesus, terus dikatakan nggak punya rumah dan lain sebagainya. Kalau orang dari luar negeri datang nemuin saya, temuin Pak Peter itu di Padang, saudaraku, seperti itu ya saudaraku. Ya saudaraku, kita belum masuk masa antikris, saudaraku. Selama saudaraku mezbah ini belum diangkat, dan selama berkorban untuk pekerjaan Tuhan itu belum dilarang, saudara masih bisa beribadah dengan baik, saudara masih bisa bekerja dengan baik. Saudara harusnya mengerti persembahan ini supaya pelayanan pekerjaan Tuhan itu bisa berjalan. Saudaraku, bukan untuk kekayaan pendeta, saudaraku, tetapi supaya pelayanan kegerakan besar ini bisa berjalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan biarkan hamba Tuhan itu melayani sambil berkabung, itu kasihan itu, saudaraku. Khotbah itu teriak-teriak keras, tidak punya duit, saudaraku. Nanti kalau sudah pergi naik motor butut, saudaraku, kasihan kan, saudaraku. Jangan biarkan hamba-hamba Tuhan itu, saudaraku, mereka bernubuat sambil berkabung. Nanti kalau saya bernubuat sambil berkabung, nanti banyak bencana gimana, saudaraku? Di masa antikris ini, saudaraku, ini terjadi banyak bencana karena dua saksi ini bernubuatnya sambil berkabung, sambil menderita meratap, saudaraku. Setiap hari ada saudara-saudara yang dibunuh, setiap hari, saudaraku, berbagai macam kesulitan terjadi. Dia berkhotbah seperti Tuhan Yesus, saudaraku, betul-betul sambil berkabung, nggak punya apa-apa, nggak bisa jual beli, saudaraku.
sambil berkabung. Tapi karena saudaraku prihatinnya itu begitu dahsyat, setiap kali dia ngomong, setiap kali dia berbicara, saudaraku, terjadi hukuman-hukuman atas bumi. Nah, saudara jangan biarkan saya berkabung ya, saudaraku. Saat ini belum masuk masa antikris ya, saudara. Jangan suruh saya bernubuat sambil berkabung, berbahaya nanti, saudaraku. Ini kegerakan Kitab Wahyu, biar saya bisa senyum juga melayani saudara. Ini belum masuk di dalam masa antikris, saudaraku. Nanti kalau masuk masa antikris, nanti ada tandanya, dan pasti saudara akan saya beritahu. Kalau sudah masuk, saya akan ngomong, saya tidak akan tutup-tutupi. Kalau belum, ya tidak akan saya ngomong, saudaraku. Bahkan nanti ketika masa antikris itu kita sudah harpaso, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi saudaraku, di masa antikris itu pertama nanti itu akan terjadi dihentikannya berbagai macam korban persembahan, saudaraku. Berbagai macam korban itu dihentikan dengan berbagai dalih, saudaraku. Kemudian yang kedua, tadi di zaman antikris itu manusia akan hidup secara duniawi dan bertuhankan uang, pemenuhan keinginan hawa nafsu. Saudaraku, hidup duniawi dan bertuhankan uang. Wahyu pasal yang ke-13 ayat 15 sampai 17. Saudaraku, nah ini sebetulnya yang menjadi pangkal masalah, sehingga manusia menciptakan teori anti persembahan. Saudaraku, ini sebetulnya karena mereka hidup secara duniawi dan bertuhankan uang. Sebenarnya ini dasar dan penyebab orang kemudian menciptakan teori-teori yang tidak mau persembahan di mezbah Tuhan. Karena manusia sendiri, saudaraku, ini sudah diperbudak oleh uang, sehingga tidak ada kasih. Untuk mendapat uang, ya maunya mereka seperti yang mereka alami. Kalau untuk dapat uang, ya harus diperbudak dulu, harus disuruh-suruh dulu, saudaraku. Harus kemudian saudaraku, harus diperbudak oleh pekerjaan, harus diperbudak oleh bisnis, saudaraku. Akhirnya memberi bagi mezbah itu menjadi sesuatu yang susah kalau orang itu sudah bertuhankan uang, saudaraku. Ya seperti itu tadi. Kemudian ya kalau jadi pendeta, ya sana kerja, saudaraku, kerja supaya nanti bisa makan. Karena ada ayat-ayatnya dipelintir lagi, barang siapa tidak kerja jangan makan, saudaraku. Itu ada konteks tertentu, saudaraku. Kalau hamba Tuhan itu kerjanya ya memang berdoa, menjadi penyalur aspirasinya Tuhan, kemudian bergumul mendoakan orang. Itu pekerjaan hamba Tuhan, saudaraku. Menyatakan kuasa Allah, menolong orang, saudaraku. Bahkan kalau berkelimpahan juga kadang menjadi penyalur berkat, bukan kadang, selalu, setiap saat. Saya itu kalau ada berkat, saudaraku, saya bagi-bagi kepada orang itu enggak tanggung-tanggung, saudaraku. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi, saudaraku, ayo kita akan baca. Di zaman antikris itu yang kedua, manusia itu hidup duniawi dan bertuhankan uang. Wahyu pasal 13 ayat 15 sampai 17. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu, sehingga patung binatang itu berbicara juga dan bertindak begitu rupa, sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Amin, saudaraku. Jadi semua orang yang tidak menerima tanda karakma 666 itu nanti akan dibunuh oleh antikris. Oleh karena itu suasana betul-betul berkabung. Nanti nggak ada orang kudus itu yang tersisa. Semua orang yang menolak tanda karakma 666 itu dibunuh. Oleh karena itu suasananya betul-betul berkabung, ya saudaraku. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15. Semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Jadi ini pemaksaan yang begitu luar biasa. Undang-undang dunia ini nanti, saudaraku.
yang ditetapkan oleh antikris dan nabi palsu, saudaraku. Jadi bukan ditetapkan secara lokal oleh negara-negara tertentu, tapi ditetapkan oleh satu pemerintah global dunia yang nanti dipimpin oleh antikris dan nabi palsu. Saudara, kita akan baca ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Ayat yang ke-17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin, saudaraku. Jadi manusia pada saat itu betul-betul diperbudak oleh dunia, bertuhankan uang, disuruh menyembah uang. Pemenuhan segala macam keinginan hawa nafsu juga ada. Saudaraku yang dikasih, itulah zaman antikris. Manusia itu bertuhankan uang. Saudaraku, saya pernah kasih ilustrasi pada saudara. Kalau saudara itu pegang duit ya saudaraku, 50.000, itu bicaranya juga kecil uang itu saudaraku. Ayo beli bakso. Saudaraku menggoda orang puasa saja saudaraku. Kalau saudara sedang berpuasa punya uang 50.000, itu saudara digoda, ayo beli bakso, nggak usah puasa. Saudaraku seperti itu. Kalau saudara mulai pegang yang besar lagi, 500.000, itu godaannya mulai beda. Saudara mulai pegang 5 juta, saudaraku, mungkin ada bisikan dari duit itu ngomong, seperti ngomong begitu saudaraku. Ayo berzina, saudaraku, seperti itu. Ayo kita main ke sana. Itu mulai 5 juta, saudaraku. 50 juta lagi, saudaraku. Itu mulai ada bisikan yang beda. Jadi duit itu ngomong loh, saudaraku. Ini dompet saya tuh duitnya nggak isi banyak, saudaraku. Ini dompet hadiah dari jemaat, saudaraku. Tapi ini saya tidak pernah takluk dengan duit, saudaraku. Saya tidak pernah takluk. Saya perintahkan duit ini. Kalau untuk membantu orang, saya kasihkan sama orang. Bus, saudaraku. Menurut kehendak Roh Kudus, bantu dia, saya bantu, saudaraku. Tapi kalau saya tidak tergerak, ya saya tidak, saudaraku. Karena apa yang kita kerjakan itu memang harus seturut dengan kemauan Roh Kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini kita sampai kepada pokok bahasan yang kedua, bahwa hidup manusia di zaman antikris itu mereka hidup secara duniawi dan bertuhankan uang. Saudaraku, seperti tadi, kalau orang itu pegang duit, ya saudaraku, ini di dompet saya ini enggak banyak isinya, 50.000. Ini dia berbisiknya itu lain, saudaraku. Ngajak orang beli bakso, saudaraku. Ngajak orang ini itu, nah itu, saudaraku. Mulai pegang 50 juta, saudaraku. Nanti bisikannya beda, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, supaya uang itu tahir, saudara harus mengerti apa itu persembahan di mezbah Tuhan, supaya nanti apa berkat yang saudara terima itu tidak membisiki saudara untuk melakukan hal-hal jahat. Saudara, kalau saudara punya seperti ini satu, ya bisikannya seperti itu, mengajak saudara beli bakso, beli ini, beli itu, saudaraku, yang kurang bermanfaat. Nanti saudara pegangnya banyak, 50 juta, mulai saudara itu dibujuk untuk ayo melakukan hal ini, hal itu, ayo berzina dan lain sebagainya. Nah, supaya saudara itu nanti tidak dibujuk seperti itu, saudara harus melatihnya, saudaraku. Melatih supaya berkat itu tidak mengajak saudara kepada hal-hal yang buruk. Saudara harus mengerti persembahan bagi mezbah Tuhan sebelum persembahan itu dihentikan di zaman antikris, saudaraku, supaya hamba Tuhannya itu jangan bernubuat sambil berkabung. Saudaraku, kalau saudara saat ini membiarkan para hamba Tuhan itu bernubuat sambil berkabung, itu jahat, saudara. Nanti akan terjadi malapetaka banyak di dunia ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi saudara, saya beritahu hal ini rahasia dalam ya sebetulnya. Kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat yang ke-16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang,
kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Amin. Saudaraku, jadi nanti ada tanda karagma yang bersifat internasional. Itu merupakan satu peraturan internasional yang diciptakan, ditandatangani oleh antikris dan nabi palsu, pemimpin dunia. Itu bukan perintah lokal, saudaraku. Nanti saudaraku, ini yang kedua, manusia diperbudak oleh duit. Saudara, jangan diperbudak oleh duit. Meskipun duit saudara itu sedikit ataupun banyak, jangan diperbudak. Saudara perintahkan duit itu, saudaraku. Jangan saudara diperintah oleh duit, saudaraku. Seperti tadi saya katakan, saudara mulai dibujuk. Uang itu seolah-olah berbicara kepada saudara. Ayo membeli ini, ayo berzina, ayo melakukan hal ini, ayo itu, saudaraku. Duit itu seperti ngomong seperti itu. Saudara jangan mau. Itu suara. Nah, kita akan baca, saudaraku. Uang itu berbicara, saudaraku. Wahyu pasal 13 ayat 15 tadi kita ulangi ya, saudaraku. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Nah, saudaraku, patung binatang itu berbicara dan bertindak begitu rupa sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Uang berbicara, saudaraku, mengilhami manusia untuk melakukan berbagai macam kejahatan di muka bumi ini. Ini bentuk dari manusia yang diperbudak oleh uang di akhir zaman. Manusia yang hidup secara duniawi bertuhankan uang, dan mereka saudaraku menuruti berbagai macam keinginan hawa nafsu. Kemudian yang ketiga, di zaman antikris itu nanti akan terjadi pembunuhan terhadap orang-orang kudus. Di sini dikatakan tadi, semua orang yang tidak memakai tanda itu, saudaraku, mereka akan dibunuh. Semua orang yang tidak menyembah binatang itu dibunuh. Wahyu pasal 13 ayat yang ke-15, saudaraku. Kita akan baca juga sekarang, saudaraku, bahwa pada zaman antikris itu terjadi pembunuhan terhadap orang-orang kudus, saudaraku. Kita akan baca Wahyu 17 ayat 4. Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya, dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan kekejian di bumi. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Amin. Saudaraku, nanti saudaraku, jadi ada pembunuhan terhadap orang-orang kudus yang paling ditakuti, saudaraku. Tapi saudaraku, itu hanya terjadi untuk orang-orang yang level rohaninya itu kanak-kanak, tidak ikut harpazo, Wahyu pasal 12 ayat yang kelima, tidak ikut diungsikan Veogo, Wahyu pasal 12 ayat 6 dan ayat 14, melainkan mereka diizinkan diperangi oleh naga, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17. Itu orang-orang Kristen yang kekristenannya itu kadarnya adalah pelataran bait suci, seperti ditulis dalam Wahyu pasal 11 ayat yang ke-1 dan 2. Pelataran itu dikecualikan, tidak diukur, saudaraku. Tapi nanti itu memang jumlahnya banyak. Namanya pelataran itu pasti jumlahnya terbanyak. Dari seluruh bait suci Allah itu, saudaraku, pelataran itu yang paling luas. Saudara, artinya nanti memang kebanyakan dari orang Kristen itu nanti tertinggal, saudaraku. Oleh karena itu berpaculah di dalam iman. Tetapi andai pun saudara nanti itu tertinggal, saudara jangan takut. Misalkan saudara terpaksa menjadi martir, saudaraku, itu tidak akan lama lagi, tidak akan lebih dari 1260 hari lagi saudara akan dibangkitkan. Kalau memang masa antikris sudah terjadi, kemudian saudara kebetulan ketinggal, saudara jangan takut.
Saudara jadi martir, itu saudara tidak akan lebih dari 1260 hari lagi pasti dibangkitkan. Jadi saudara jangan takut mempertahankan iman di dalam Kristus. Salam penampilan Tuhan Yesus Kristus, Imam Besar Agung, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati saudara. Haleluya.